Hari ini, saudara sekalian, saya rindu menyampaikan sebuah renungan dengan tema Hizbullah ketakutan hadapi Israel. Tentunya hal ini tidak boleh membuat kita, para orang-orang yang mendoakan dan mendukung Israel, untuk berpesta pora atau sombong atau merendahkan kelompok yang lain. Tetapi, saudara sekalian, apa yang terjadi dan dialami oleh Hizbullah harusnya membuat kita makin menyadari bahwa kita harus bijaksana dalam hidup ini. Sekali lagi saya ingatkan dan saya jelaskan bahwa konflik yang terjadi antara Israel dengan Hamas di Gaza, dengan Hizbullah di Lebanon, dengan saudaraku Houthi di Yemen, itu saudara sekalian tidak ada kaitan dengan agama. Walaupun dari pihak Iran mengkait-kaitkan dengan agama. Tetapi, saudara sekalian, kita harus mengerti bahwa ini semua adalah masalah politik dan masalah, saudaraku, konflik yang berakar kuat dari masalah-masalah lama yang tidak terselesaikan dengan baik. Nah, Hizbullah ketakutan hadapi Israel. Hizbullah proksi bentukan Iran di Lebanon, minta gencatan senjata dari serangan Israel tanpa syarat. Sebelumnya Hizbullah selalu berkata bahwa mereka mau menghentikan peperangan dengan Israel asalkan Israel keluar dari jalur Gaza. Tetapi sekarang ini Hizbullah sudah minta gencatan senjata dari Israel tanpa syarat. Sebelumnya Hizbullah selalu mengkait-kaitkan perjuangan mereka untuk membela, yaitu Hamas. Bahkan sekarang ini pemimpin sementara Hizbullah, yaitu Naim Qassem, dalam pidatonya menyatakan tidak lagi mendukung Hamas di Gaza. Tentunya ini bisa menjadi kabar duka bagi para pendukung Palestina, namun jadi kabar sukacita bagi para pendukung Israel. Ternyata bukan hanya Hizbullah pada hari ini yang ketakutan menghadapi bangsa Israel. Tetapi, saudara sekalian, ternyata kalau kita lihat di Alkitab, tercatat beberapa kali bagaimana para musuh-musuh Israel, mereka yang membenci Israel, akhirnya ketakutan. Bagaimana ternyata Alkitab juga mencatat bangsa Mesir yang tadinya menjajah Israel, diperbudak di Mesir, tetapi akhirnya Tuhan mengangkat Musa dan menyertai Musa dan bangsa Israel untuk bisa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Setelah mereka keluar, ternyata Firaun dengan para tentaranya, mereka mulai, saudaraku, menyerbu, mau membunuh dan menghabisi bangsa Israel. Tetapi yang ajaib, Tuhan Allah Israel, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus, adalah Tuhan yang akhirnya melindungi bangsa Israel. Di depan Laut Merah, akhirnya Tuhan membelah sehingga bangsa Israel bisa lewat. Di belakang, saudaraku, akhirnya Tuhan membuat para malaikat membuat kereta dan juga kuda daripada orang-orang Mesir dan Firaun yang mengejar. Itu mulai lamban. Dan Anda tahu sampai orang Israel bisa menyeberang semuanya ke seberang, lalu kemudian Laut Merah itu ditutup oleh Tuhan kembali, dan Firaun dan tentara Mesir itu mati berserakan tenggelam di tengah-tengah, saudaraku, Laut Merah. Bahkan kalau Anda pergi ke Mesir, di museum di Mesir, di antara mumi-mumi Firaun, ada satu mumi Firaun yang warnanya kuning, ya, agak kekrem-kreman. Yang lain hitam semua. Saya tanya, loh, kok yang satu ini warnanya lain? Dan mereka percaya bahwa itulah mumi daripada Firaun yang mati tenggelam karena, saudaraku, tenggelam di, saudaraku, yaitu Laut Merah. Dan yang lain hitam, mumi-mumi yang lain dari Firaun yang lain karena dibalsem. Tetapi khusus satu ini ternyata karena mati tenggelam sehingga, saudaraku, akhirnya berwarna kekuningan atau krem karena air laut yang asin. Jadi Alkitab itu ya dan amin dan bisa dibuktikan secara sejarah. Ayo yang percaya coba katakan Tuhan membela umatnya. Sekali lagi, Tuhan membela umatnya. Nah, kita akan belajar, saudaraku, dari apa yang dialami bangsa Israel pada zaman Musa. Akhirnya, saudaraku, ketika Musa melihat Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel dari serangan Mesir, apa yang terjadi, saudara sekalian? Ternyata Musa dalam Keluaran pasal 15, dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ingat, saudaraku, jangan memuji Tuhan hanya saat kita setelah mengalami kemenangan. Tetapi pujilah Tuhan
walaupun kita belum mengalami pertolongan dan kemenangan dari Tuhan. Hari ini apapun masalah yang sedang kau hadapi, jangan memuji, bersyukur setelah engkau mengalami mujizat, setelah engkau lolos dari masalah. Tetapi belajarlah untuk bersyukur dan memuji Tuhan dalam segala keadaan. Yang setuju katakan, saya mau bersyukur dalam segala keadaan. Dan nyanyian Musa dalam Keluaran 15, kita langsung lihat saja karena cukup panjang di ayat yang ke-16 sampai ayat 17. Musa menyanyikan dan berkata mereka, yaitu musuh Israel, bangsa Mesir waktu itu, mereka sangat ketakutan menyaksikan kekuatan Tuhan. Saudara, orang Mesir ketakutan menyaksikan kekuatan Tuhan yang menyertai Israel. Waktu umatmu lewat, yaitu lewat di Laut Merah, musuh tak kuasa menahan. Loloslah bangsa yang telah kau bebaskan. Tuhan yang meloloskan bangsa Israel dari ancaman dan serangan musuh. Lihat ayat yang ke-17 dikatakan, lalu Israel kau hantarkan ke tempat yang kau pilih. Tuhan menuntun dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Untuk kediamanmu, mereka menetap di bukitmu yang suci, yaitu sekarang kita tahu itulah Yerusalem, di rumah yang kau bangun sendiri. Kekasih Tuhan, lihat bagaimana Musa mengatakan, menyanyikan, bahwa musuh-musuh orang Mesir yang memusuhi Israel sangat ketakutan menyaksikan kekuatan Tuhan. Bagaimana Tuhan meluputkan, meloloskan bangsa Israel dari semua niat jahat orang Mesir, dari setiap niat jahat musuh-musuhnya. Inilah nyanyian Musa bersama bangsa Israel setelah mereka melihat bagaimana tangan Tuhan membelah Laut Merah agar bangsa Israel bisa jalan melintasinya, serta bagaimana Firaun dan tentara Mesir mati tenggelam di Laut Merah. Peristiwa mujizat ini terdengar oleh bangsa Mesir yang lain, terdengar oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, sehingga mereka, Alkitab juga mencatat, orang-orang di Kanaan menjadi sangat ketakutan, bukan karena kehebatan bangsa Israel dalam berperang, tetapi karena mereka mendengar dan mereka menyaksikan kekuatan Tuhan pembela bangsa Israel. Hari ini, saudaraku, kalau kita disertai dan mengandalkan Tuhan, percayalah, Tuhan sanggup membela kita. Tuhan sanggup menolong kita dengan cara yang ajaib. Yang setuju, ayo coba katakan, Tuhan pembela dalam hidupku. Nah, coba kita bayangkan, jika seandainya hari ini kita ada di posisi orang-orang Hizbullah, saat tadinya mereka begitu yakin bisa mengalahkan Israel. Mereka yakin dengan dukungan Iran, dengan dukungan senjata-senjata yang mereka miliki. Tetapi akhirnya kenyataannya, justru mereka Hizbullah yang mulai kalah, pemimpinnya terbunuh, dan mereka ketakutan. Nah, saudara sekalian, tentunya ini tidak boleh membuat kita euforia, tetapi kita harus belajar apa hikmah dari ketakutan yang Hizbullah alami. Coba kita memposisikan hidup kita. Kita bisa membayangkan kalau kita ada di posisi Hizbullah hari ini, ataupun kita berada di posisi Israel, supaya kita bisa bijaksana. Nah, izinkan saya hari ini mengajak saudara seolah-olah kita berada di posisi Hizbullah. Tadinya dengan yakin, dengan semangat, mau mengalahkan, mengancam dan menghancurkan Israel, tapi sekarang ternyata posisinya justru mulai melemah dan ketakutan. Saya mau bagikan 3 hikmah dari ketakutan Hizbullah ini bagi kehidupan kita secara pribadi. Yang pertama adalah, belajarlah menerima kedaulatan Tuhan. Walau Hizbullah membenci Israel, walau Hizbullah menganggap Israel merebut tanah Palestina, walaupun Hizbullah menganggap Israel adalah musuh daripada mereka yang harus dihancurkan, namun jika Tuhan yang memilih Israel, namun jika Tuhan yang melindungi Israel, bisa apa? Bukankah itulah hak dan kedaulatan Tuhan? Jika memang Israel punya kelebihan maupun juga punya kekurangan, tetapi bagaimanapun juga Israel dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Itulah hak dan kedaulatan Tuhan. Saudara, Anda mau protes seperti apa? Kalau memang itu yang dipilih Tuhan, kalau itu yang memang ditetapkan Tuhan, maka kita harus belajar untuk bisa menerima
kedaulatan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan kita berdaulat, walaupun kita juga diberikan Tuhan free will. Makanya dalam free will kita, jangan Anda malah protes atau memusuhi kedaulatan Tuhan. Jangan Anda malah kemudian menantang dan mencoba, saudaraku, menghancurkan kedaulatan Tuhan. Itu akan sangat berbahaya, seperti yang Hizbullah dan rekan-rekannya alami. Saudara, coba kita lihat Yesaya 41. Dalam Yesaya 41 ini adalah nubuatan Nabi Yesaya yang dinubuatkan dari Tuhan kepada bangsa Israel ribuan tahun yang lalu. Tetapi ini masih relevan dan terbukti sampai hari ini. Mari kita lihat Yesaya 41 ayat yang ke-8 sampai 10. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih. Israel adalah nama baru dari Yakub. Yakub adalah nama lama daripada Israel. Keturunan Abraham yang kukasih. Di sini Tuhan menegaskan bagaimana Israel, bagaimana Yakub itu sangat dikasihi, dicintai Tuhan, dipilih oleh Tuhan, menjadi biji mata Tuhan, menjadi yaitu umat pilihan Tuhan. Lalu kalau kita kemudian nggak suka dengan Israel, kita mencoba mau menyerang dan menghancurkan Israel, itu berarti kita bertentangan dengan kedaulatan Tuhan. Ya ujung-ujungnya babak belur sendiri. Bahkan lihat ayat yang ke-9, dikatakan dalam nubuatan Yesaya, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Israel yang telah Tuhan ambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Dan inilah penggenapan, yaitu gerakan Sionisme. Gerakan untuk akhirnya orang-orang Yahudi keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub yang akhirnya sempat berserak-serakan ke berbagai negara dan benua, akhirnya berhasil dikumpulkan Tuhan, dipanggil Tuhan dari ujung-ujung bumi, dan juga dari semua penjuru-penjuru bumi. Aku Tuhan berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau, dan tidak menolak engkau. Inilah sebuah kedaulatan Tuhan, ketetapan Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji, bukan hanya kepada orang Kristen, tetapi pada spesifiknya kepada orang Israel. Janganlah takut, kata Tuhan, kepada bangsa Israel, sebab aku Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara sekalian, inilah kedaulatan Tuhan. Inilah ketetapan Tuhan yang sudah dinyatakan dari Alkitab, bahwa bagaimanapun juga Tuhan memilih, Tuhan mengasihi, Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan menolong bangsa Israel, dan akan membawa kemenangan bagi Israel. Jangan lawan kedaulatan Tuhan, atau kita sendiri yang hancur saat berhadapan langsung dengan Tuhan sendiri. Jangan sampai kita hancur, baru menyesal, dan baru mengakui tentang pilihan dan kedaulatan Tuhan. Saudara, belajarlah menerima kedaulatan Tuhan dalam hidup ini. Coba kita melihat dalam hidup ini, walaupun seringkali kita merasa Tuhan tidak adil, seringkali Tuhan pilih kasih. Masa Tuhan nggak tahu sih betapa sebetulnya orang Israel punya kelemahan? Kok sampai sekarang Tuhan menggenapi janjinya? Dan lihat dalam kehidupan kita sehari-hari juga, berapa banyak kita berpikir, kenapa ya kok ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, diangkat Tuhan, walaupun dia punya banyak kelemahan, kekurangan. Lalu kemudian kita tahu mungkin ada banyak pengalaman-pengalaman buruk yang dialami oleh hamba Tuhan itu. Tetapi kenapa ya kok pelayanannya maju? Kenapa ya kok gerejanya berkembang? Kenapa ya kok sampai dia itu betul-betul sangat diurapi Tuhan? Nah, saudara, jangan ikutan iri. Jangan ikutan memusuhi hamba Tuhan yang walaupun, saudaraku, mungkin punya kelemahan, tetapi ternyata kalau memang Tuhan yang menetapkan dia untuk dipanggil, untuk diangkat jadi hamba Tuhan, dan dipakai sampai hari ini, itu kedaulatan Tuhan. Makanya, saudaraku, kita harus mengerti. Kita tahu bahwa Tuhan itu sesuka-sukanya Tuhan. Dia mau mengangkat siapa, dia mau memilih siapa. Walaupun seandainya caranya curang, walaupun seandainya caranya tidak benar, percayalah tetap Tuhan hakim yang adil. Dan semua akan tunggu tanggal mainnya. Jadi jangan kemudian malah kita pahit
atau iri dan memusuhi hamba Tuhan tertentu, nyinyir-nyinyir, kenapa kok dia kaya, kenapa kok gerejanya maju, berkembang, berhasil. Justru seharusnya kita belajar dari hamba Tuhan tersebut. Apa yang membuat dia kok bisa seperti itu? Rahasianya apa? Nah, saudaraku, dalam hidup ini juga, jika engkau melihat saudaramu, atau temanmu, atau sahabatmu, lah kok lebih berhasil dari saya? Kok lebih berhasil dari aku? Jangan iri. Apalagi saudara berniat menjatuhkannya. Kalau memang itulah ketetapan Tuhan, kalau itulah kehendak Tuhan, lu mau apa, kata Tuhan? Ya kan, saudaraku? Kita bisa apa? Hari ini hentikan semua tuduhan bahwa Tuhan tidak adil. Hentikan dan buang semua tuduhan bahwa Tuhan itu pilih kasih. Lihat bagaimana seringkali kita merasa, kenapa bukan aku Tuhan, yang ditolong Tuhan, yang diangkat Tuhan, yang diberkati Tuhan. Kenapa kok orang itu, padahal aku tahu kekurangannya. Hari ini, jangan kita lawan ketetapan Tuhan. Belajarlah untuk kita menerima kedaulatan Tuhan. Ayo yang setuju coba ketik katakan, saya terima kedaulatan Tuhan. Dia Tuhan yang berdaulat. Dia Tuhan yang sesuka-sukanya. Ingat dalam perumpamaan tentang kebun anggur, ya kan? Yang kerja, saudaraku, dari jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore. Dan berhenti jam 6. Loh, kok semuanya mendapat 1 dinar? Maka yang masuk lebih lama daripada yang jam 5 ke jam 6 cuma 1 jam. Merasa nggak adil tuannya. Lalu tuannya berkata, bukankah kita sudah sepakat? Dan marahkah engkau jika aku murah hati? Kepada siapa yang aku mau bermurah hati? Saudara, hari ini, jangan seperti Firaun dan tentara Mesir yang sudah melihat sendiri bagaimana Tuhan membela, menyertai Israel. Bahkan lewat 10 tulah, 10 kutub, sampai Israel sudah ngalami hujan es, ngalami air menjadi darah, ngalami yang namanya lalat pikat yang mengerikan, mengalami kodok-kodok yang akhirnya menjijikkan, begitu banyak memenuhi Mesir, bahkan sampai mereka mengalami kematian anak sulung. Namun, Firaun dan tentara Mesir tetap memusuhi Israel, bahkan mau menghalangi mereka untuk merdeka, dan masih terus mengeraskan hati. Akibatnya Firaun dan Mesir babak belur, serta akhirnya mati secara tidak terhormat, tenggelam di Laut Merah. Saudara, ayo kita belajar untuk setuju dengan kedaulatan dan ketetapan Tuhan. Jangan saudara merasa, kenapa enak Pastor Lukas pelayanan di luar negeri, di Amerika? Kenapa saya pelayanan di pedalaman, pelayanan di desa? Stop bro, stop sis. Semua itu ada ketetapan Tuhan. Jujur, kalau Anda berkata, enak pelayanan di luar negeri, enak pelayanan di Amerika, tanya sama para pendeta Indonesia yang melayani di luar negeri. Kita semua justru pelayanannya jauh lebih berat daripada Anda yang di Indonesia. Saudara, para gembala di Indonesia, para hamba-hamba Tuhan Indonesia, menginjil, ya, kemudian saudaraku menggembalakan, secara rohani siapin firman, mendoakan yang sakit. Kalau kami di luar negeri, banyak yang kami urus, termasuk bantu soal menerjemahkan jemaat yang nggak bisa bahasa Inggris, menolong mereka mencarikan kerjaan, menolong untuk mencarikan rumah kalau ada yang membutuhkan, menolong kalau ada yang sakit, kalau ada yang meninggal, bahkan juga pertolongan-pertolongan yang lain. Bahkan saudaraku, banyak hal yang kami lakukan yang tidak dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Di Indonesia serba nyaman. Makanya jangan iri dengan orang-orang Indonesia yang Tuhan izinkan merantau ke luar negeri. Karena sebetulnya menurut saya Indonesia itu negara yang paling ajaib. Kenapa? Handphone Indonesia dengan handphone di Amerika lebih canggih handphone di Indonesia. Betul. Kenapa? Handphone di Indonesia bisa buka pagar rumah, bisa nyalakan AC. Wow, bahkan bisa masak nasi. Apa maksudnya Pak Lukas? Di Indonesia handphone Anda canggih. Anda tinggal telepon, Mbak, tolong Mbak buka pagar rumah, mobil mau masuk. Mbak, tolong nyalakan AC. Mbak, tolong masak nasi. Di Amerika, oh, semua dikerjakan sendiri. Ya kan, saudaraku? Jadi, ayo kita belajar untuk tidak lagi pernah kecewa atau marah dengan kedaulatan ketetapan Tuhan. Belajarlah untuk menerima kedaulatan Tuhan. Ayo coba ketik lagi, katakan, saya mau menerima apa yang Tuhan tetapkan. Ya, kalau memang Tuhan menetapkan Israel jadi bangsa pilihan Tuhan, lu mau apa? Ya kan? Kalau saudara ditetapkan jadi orang yang diberkati, orang yang sukses, orang yang diangkat Tuhan, orang lain mau apa?
Ya kan, saudaraku? Jadi makanya bagi saudara dan saya, kalau Anda diangkat Tuhan, kalau kita diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, diberi Tuhan banyak privilege, anugerah, kesempatan, jangan sombong. Ya, ayo katakan, coba katakan, saya nggak boleh sombong. Ya, semua ini cuma anugerah. Saudaraku, saya menyadari saya punya banyak kekurangan, keterbatasan. Kalau saya bisa hari ini jadi hamba Tuhan, jadi gembala dari jemaat Bethany Miracle Center yang ada di kota Philadelphia, New York, dan Colorado, Amerika. Mereka orang-orang yang Tuhan kirim, dan jujur semua karena Tuhan. Lewati begitu banyak proses demi proses yang kami hadapi, tetapi Tuhan setia sampai hari ini. Jelas itu karena Tuhan. Kita yang terima anugerah Tuhan, jangan sombong. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Ayo coba katakan, saya mau terus ingat kebaikan Tuhan. Hikmah yang kedua dari ketakutan Hizbollah yang kita bisa belajar adalah jangan korbankan orang lain demi ambisi dan dendammu. Demi ambisi dan dendam, maka Hizbollah mengorbankan negara Lebanon yang tadi dikenal damai, yang tadinya dikenal sebagai mutiara di Timur Tengah. Demi ambisi dan dendam, maka Hizbollah mengorbankan negara dan rakyat Lebanon sehingga masuk ke dalam kehancuran. Saudara, demi ambisi dan dendam Hizbollah terhadap Israel, akhirnya mengorbankan apapun, yang penting tujuannya tercapai. Sayangnya yang dihadapi Israel yang disertai Tuhan, akhirnya babak belur sendiri. Nah, mari kita belajar, jangan korbankan orang lain demi ambisimu, demi dendammu. Jangan bermental egois seperti Hizbollah, yang penting melampiaskan ambisi, yang penting melampiaskan dendam dengan cara apapun. Bukankah ini juga yang dialami, yang dilakukan oleh, yaitu kelompok Hamas? Saudaraku, sejak tahun 1999 sampai hari ini, ketika setiap kali saya bawa rombongan ke Israel, saudaraku, saya melihat bagaimana, mendengar bagaimana ternyata Hamas itu menggunakan para wanita-wanita dan anak-anak justru sebagai tamengnya. Mereka melepaskan rudal ke Israel dari pemukiman rakyat orang-orang di Gaza. Tujuannya apa? Yang penting ambisinya untuk mengalahkan Israel, dendam kesumatnya bisa kecapaian. Nah, ini kan namanya egois. Jangan bermental victim, bermental sebagai korban seperti Hizbollah, seperti yang terus mengatakan Israel genosida, padahal yang mulai cari gara-gara Hizbollah sendiri. Temannya Hamas nyerang 7 Oktober 2023, besoknya 8 Oktober mereka ikut-ikutan, mau jadi sok pahlawan. Dan saudaraku, mari kita belajar hari ini. Kebenaran yang kedua, jangan korbankan orang lain demi ambisi dan dendammu. Ayo, hari ini kalau ada ambisi yang ternyata berbeda dengan kehendak Tuhan, ya kita harus belajar untuk kendalikan. Kalau ternyata ada dendam, ya segera bereskan. Kenapa? Karena akibat dendam dan ambisi untuk menghabisi Israel dari kelompok Hizbollah. Lihat apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 41 ini lanjutannya. Lihat ayat ke-11 sekarang sampai 13. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau, Israel, akan mendapat malu dan kena noda. Ini kan kedaulatan Tuhan. Bangsa-bangsa orang yang bangkit amarahnya terhadap Israel, yang mengutuki Israel, yang mengganggu Israel, yang menyerang Israel. Lihat, ini yang sudah dinubuatkan. Akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau Israel akan seperti tidak ada dan akan binasa. Wow, inilah janji Tuhan yang suka-sukanya Tuhan. Ya kan? Ayat 12. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau. Israel mencoba mencari musuh-musuhnya yang berkelahi, tentunya sekarang berperang dengan engkau. Tetapi tidak akan menemui mereka. Sudah hancur, sudah habis. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Inilah yang dinubuatkan, dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Wow. Saudara sekalian, lihat bagaimana akhirnya musuh-musuh Israel, mereka yang berkelahi, mereka yang mengutuki, mereka yang berperang melawan Israel, itu akan, saudaraku, malu dan kena noda, dan mereka akan lenyap. Nah, inilah yang kita harus mengerti. Jangan sampai kita mengulangi kebodohan Hizbollah, Hamas, Houthi, maupun yang lagi jadi otaknya adalah Iran. Saudaraku, sekali lagi jangan sampai terprovokasi. Ini nggak ada masalah agama, tapi ambisi, ya kan?
Dan saudaraku, saya sudah jelaskan pada program Mesbah Mujizat Selasa kemarin dengan sebuah tema, yaitu saudaraku, dendam kesumat Iran terhadap Israel. Anda yang belum menyaksikan, Anda bisa lihat dan akan jadi berkat. Bagaimana jangan sampai kita ini, saudaraku, demi ambisi kita mengorbankan, demi dendam mengorbankan orang lain, mengorbankan diri sendiri. Dan ini sesuatu yang jelas konyol. Coba lihat, demi ambisi, berapa banyak orang pingin supaya kaya, pingin supaya tajir, pingin jadi sultan, lalu akhirnya melegalkan banyak hal, melakukan korupsi, melakukan, saudaraku, inventing untuk menipu orang, melakukan, saudaraku, yaitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang ilegal, melawan hukum, dan ujung-ujungnya mengorbankan diri sendiri, keluarga, bahkan banyak orang. Saudara, apakah kita rela memberi makan anak dan istri kita dari uang suap, dari uang korupsi? Apakah kemudian demi mengejar jabatan, demi mengejar karir, kita rela meninggalkan Yesus dan akhirnya kita dapat pangkat yang tinggi? Saudara, ada seorang rekan yang ketika dia percaya Yesus, dia betul-betul, saudaraku, mengasihi Tuhan dan mau dibaptis. Bapak ini akhirnya yang sudah pasti akan naik jabatan jadi jenderal, terpaksa oleh pimpinannya dihentikan, dicegah, sehingga sampai hari ini, sampai pensiunnya, Bapak ini demi Yesus tidak sempat naik jabatan jadi jenderal, gara-gara dia dibaptis, gara-gara dia melayani Tuhan. Tapi yang menarik, Bapak ini, dia tidak gentar. Dia berkata, nggak apa-apa. Walaupun aku tidak jadi jenderal, karena aku dicegah, gara-gara percaya Yesus, nggak apa-apa. Yang penting aku hidup dalam Kristus dan beroleh keselamatan. Wow, ini kesaksian yang luar biasa. Ada banyak orang demi gengsi, nggak berani dan tidak mau untuk minta maaf, untuk berdamai dengan orang-orang yang saudaraku menyakitinya, atau orang-orang yang membuat dia kecewa. Hari ini, saudaraku, jangan korbankan dirimu sampai engkau sakit. Kenapa? Karena kanker, ya, itu diteliti, sebagian itu penyebabnya selain gaya hidup, makanan yang tidak sehat, tapi karena nyimpan dendam, nyimpan kebencian. Makanya Ibrani berkata, seperti akar kepahitan, dan penyakit yang seperti akar yang tumbuh, itu adalah kanker. Kalau orang pahit dengan mertuanya, pahit dengan, saudaraku, temannya, atau dengan hamba Tuhan, atau dengan siapa, hari ini lepaskan pengampunan. Mari jangan jadi orang yang bodoh seperti Hizbullah. Ya, jangan korbankan orang lain. Jangan korbankan diri sendiri demi ambisi dan dendammu. Ayo yang mau coba ketik katakan, saya harus hidup benar. Amin. Ya, jangan sampai ambisi kita dan dendam kita yang menguasai kita untuk menghancurkan, untuk merugikan banyak orang. Coba lihat hari ini, ada orang-orang Kristen yang karena pahit sama gereja, pahit sama hamba Tuhan. Wih, semuanya nyinyir tentang hamba Tuhan itu, menjelek-jelekkan, saudaraku, gereja itu. Saudara, lalu yang untung siapa? Oh, kalau saya disakiti, saya habisi sekalian gereja itu, hamba Tuhan. Wih, jahat banget. Kenapa? Karena dia akan berurusan dengan Tuhan Yesus, sang pemilik gereja. Saudaraku, hati-hati. Jangan sampai kemudian kita merusak pelayanan, merusak, saudaraku, keluarga hanya demi dendam karena sakit hati. Ayo belajar untuk kita tetap menjadi orang yang punya pengendalian diri dan hanya mengejar apa yang Tuhan suka. Yang mau coba ketik katakan, saya mau mengejar apa yang Tuhan suka. Dan yang ketiga, yang terakhir, hikmah dari ketakutan Hizbullah yang kita bisa ambil adalah berdamai, jalan terbaik jika musuh terlalu kuat. Hizbullah sekarang minta-minta untuk gencatan senjata dengan Israel tanpa syarat lagi. Saudara, berdamai adalah jalan terbaik jika musuh terlalu kuat. Dan damai itu indah. Damai itu menyenangkan. Ayo coba ketik katakan, damai itu menyenangkan. Sayangnya, saudaraku, sebetulnya kalau Anda belajar sejarah, Hizbullah juga pernah membuat perjanjian damai dengan Israel. Tahun 2006, yang disepakati bersama dengan PBB. Tapi sayangnya perjanjian damai yang pernah dibuat antara Hizbullah dan Israel 2006 dilanggar sendiri oleh Hizbullah. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 diadopsi pada 11 Agustus 2006 setelah konflik antara Israel dan Hizbullah yang berlangsung selama 34 hari. Resolusi atau kesepakatan damai itu bertujuan untuk mengakhiri permusuhan dan menetapkan kerangka kerja untuk pemulihan stabilitas
di wilayah Lebanon. Saudara sekalian, beberapa poin penting dari resolusi PBB 1701 tentang yaitu perdamaian Hizbullah dengan Israel. Yang pertama adalah penghentian permusuhan. Resolusi ini menyerukan kepada semua pihak untuk segera menghentikan permusuhan. Lalu yang kedua, penarikan pasukan Israel. Israel diharuskan untuk menarik pasukannya dari Lebanon Selatan. Dan Hizbullah diminta untuk menghentikan serangan roket ke wilayah Israel. Tapi lihat kan, dilanggar. Israel patuh keluar 2006 dari Lebanon Selatan. Tapi ternyata terus Hizbullah melanggar perjanjian damai itu. Dan yang ketiga, penguatan UNIFIL. Resolusi ini memperkuat kekuatan sementara PBB di Lebanon, UNIFIL, dengan menambah pasukan dan mandat yang lebih luas untuk membantu menjaga perdamaian. Lihat, untuk membantu menjaga perdamaian, bukan berpihak kepada Hizbullah, ya. Untuk membantu menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut. UNIFIL diberikan tanggung jawab untuk memantau perbatasan dan memastikan bahwa tidak ada senjata yang diselundupkan ke dalam wilayah Lebanon Selatan. Saudara, tapi ternyata, Anda lihat sekarang, sejak 2006 sampai 2024, rumah-rumah penduduk di Lebanon Selatan yang dekat dengan perbatasan dengan Israel, justru rumah-rumah penduduk desa ini dijadikan sebagai gudang-gudang senjata oleh Hizbullah. Di mana itu tentara perdamaian dari PBB, termasuk ada pasukan dari Indonesia, seolah-olah diam saja. Saudaraku, akhirnya justru ditemukan, lihat file daripada fakta Israel, bahwa di rumah-rumah penduduk di perbatasan Lebanon Selatan itu ada basement, ruang rahasia bawah tanah, bunker, yang isinya semua persenjataan daripada Hizbullah. Tentara IDF akhirnya telah menemukan di dalam rumah-rumah penduduk ada banyak senjata perang Hizbullah, sehingga rumah-rumah itu sekarang dihancurkan oleh pihak Israel. Jadi jangan salahkan, jangan berkata bahwa Israel kejam menghancurkan rumah penduduk sipil, karena menurut hukum perang, penduduk sipil yang akhirnya bekerja sama dan menyimpan senjata di rumah mereka, maka mereka bukan lagi disebut penduduk sipil. Keberadaan pasukan PBB di perbatasan Lebanon Israel ternyata gagal. Saudaraku, bahkan akhirnya itu semua perbatasan rumah-rumah dijadikan tempat penyimpanan senjata oleh Hizbullah. Bahkan selalu akhirnya terjadi insiden di mana Hizbullah melakukan serangan terhadap pasukan Israel atau wilayah Israel, termasuk peluncuran roket-roket. Bahkan sejak setahun ini, saudaraku, sejak 8 Oktober ya 2003, Hizbullah terus menyerang Israel dengan roket, padahal sudah ada perjanjian damai, resolusi dengan PBB, tetapi ternyata semua dilanggar. Jadi, mari kita belajar kalau kita menghadapi masalah dan keadaan lebih baik berdamai. Karena berdamai jalan terbaik jika musuh terlalu kuat, tapi jangan nakalan. Seperti Hizbullah ya, yang tidak menjalankan kesepakatan damai. Ayo coba ketik katakan, saya mau hidup dalam damai. Dan akibat daripada musuh-musuh Israel yang nakalan dengan Israel. Coba lihat ayat yang terakhir kembali dalam nubuatan Nabi Yesaya 41, sekarang lanjut ayat 14 sampai 16. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, jangan takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Keren kenapa Tuhan memanggil Yakub dan Israel di ayat ini sebagai si cacing, si ulat. Ini untuk membuat Israel dan Yakub keturunannya tidak sombong. Dan ini membuktikan kita juga sadar bahwa kita ini lemah. Cacing ulat itu kan lemah, saudara itu. Nah, tetapi yang kuat adalah Tuhan Allah Israel yang menyertai. Lihat, dikatakan, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah Tuhan yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Jangan takut menghadapi tantangan apapun hari ini. Ya, ayat ke-15. Sesungguhnya aku, Tuhan, membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi 2 jajar, engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Dan inilah yang terjadi, digenapi bagaimana, saudaraku, gara-gara Hamas, ya, jalur Gaza akhirnya menjadi tanah yang akhirnya semua tempat-tempat, rumah-rumah atau sebelumnya gedung-gedung sudah diratakan dengan tanah. Israel menjadi seperti papan pengirik, ya, bahkan juga di Lebanon Selatan sebagian sudah rumah-rumah dirobohkan, diledakkan. Saudaraku, kenapa? Karena memang itu membahayakan bagi perdamaian. Lihat, seperti sekam. Ini kan digenapi ayat ini. Betapa akhirnya, saudaraku, dengan alat-alat bulldozer, dengan alat-alat eskavator dan sebagainya, saudaraku, itu semua
daerah-daerah yang membahayakan diratakan, bahkan bunker-bunker daripada Hamas, bunker-bunker daripada Hizbullah, saudaraku, diledakkan. Ayat 16, sebagai ayat yang terakhir, engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau Israel ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara, inilah janji Tuhan bagi bangsa Israel. Bagaimana Tuhan akhirnya akan membuat Israel di tengah-tengah permusuhan, di tengah-tengah diskriminasi, akhirnya mereka bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan, bermegah di dalam Allah yang Maha Kudus.